kita belajar membaca Al-Quran? Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama. Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMV, selamat datang di channel Al-Quran Braille Official. Dalam sesi podcast Membuka Mata Hati edisi malam ini bersama saya Wiwin Widaningsih dan narasumber yaitu Teh Ayani. Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang buah-buahan yang dapat meningkatkan kesehatan mata. Sebelum itu, kita sapa terlebih dahulu ada Teh Ayani. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, udah malam udah nanyain kabar ya. Iya, kan harus biasa kan Kak, antara kalau di siaran itu announcer ya Teh. Antara announcer itu suka nanya kabar gitu kan. Nanya gimana kabarnya? keadaannya. Sehat gitu kan ya. Iya, betul sekali ya. Alhamdulillah sehat. Teh Win sendiri sehat? Alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah. Gimana nih untuk tema yang akan kita bahas yaitu tentang buah-buahan yang dapat meningkatkan kesehatan mata ya Teh. Iya. Karena kan kebanyakan kita cuman taunya itu wortel aja nih untuk meningkatkan kesehatan mata. Nah, sedangkan saya tuh kadang gimana ya? Sebenarnya wortel. mata pingin sehat. Meskipun mungkin meskipun ya tunanetra tapi tetap kan Teh mata itu harus sehat, misalnya harus tetap dibersihkan dan dirawat dan sebagainya ya Teh. Nah, kadang-kadang kan kita cuman taunya itu untuk meningkatkan kesehatan mata itu adalah wortel kan yang umumnya. Iya, makan wortel, katanya jus wortel. Makan gitu wortel gitu. Berarti ada juga nih buah-buahan yang dapat meningkatkan kesehatan mata. Nah, apa aja nih Teh? Oke, sebelum kita ngebahas apa saja sih gitu kan buah-buahan yang bisa meningkatkan kesehatan mata kita. Nah, buat teman-teman yang kalau misalnya disuruh makan wortel susah atau misalnya nggak mau gitu kan, karena mungkin dari rasanya agak aneh kali ya. Aromanya juga Teh. Iya, aromanya juga rada kurang enak gitu ya. Jadi mungkin bagi orang-orang yang tidak suka wortel bisa nih beralih ke buah-buahan ini. Dan ini setelah diteliti Teh, ini adalah termasuk buah-buahan yang bisa meningkatkan kesehatan mata kita. Oke, gitu. apa aja tuh Teh? Yang pertama adalah pasti ini orang bilang, oh ini sayur, oh ini buah. Coba tebak apa Teh? Ada yang bilang buah, ada yang bilang sayur. Tomat. Nah, ini akrab kan banget ya, tomat. Betul. Yang pertama adalah tomat ya. Tomat biasanya kalau orang-orang itu tomat itu ada di jus ya Teh ya. Iya, betul. Jus tomat gitu kan. Bahkan di sayur pun kita kalau numis pakai tomat gitu kan. Selalu ya Teh kalau masak pun selalu pakai tomat. Selalu pakai tomat, sambal pun pakai tomat gitu ya. Iya, betul. Mau itu tumis ataupun sayuran, apapun itulah Teh. Termasuk mungkin masak mie instan ya Teh. Iya. Pakai tomat juga sama gitu ya. Iya, dan memang ini menurut Teteh nih, tomat itu termasuk buah atau sayur? Termasuk buah sih kalau buah ya.
buah ya, benar ya buah ya, betul. Memang tomat itu termasuk dalam buah-buahan ya sahabat ya, dan bukan sayuran. Dan memang tomat ini dipercaya ini bisa meningkatkan kesehatan mata kita gitu, karena tomat ini bisa melindungi lapisan kornea kita teh. Iya betul. Akhirnya kalau misalnya kita sering makan tomat gitu kan, efek yang kita dapatkan selain penglihatan jernih gitu kan, meminimalisir infeksi juga pada mata, dan bonusnya adalah kulit glowing. Wih, ada bonusnya sahabat UMV. Kulit juga glowing kalau misalnya kita mau rajin makan tomat gitu ya. Iya betul. Kalau mau kulit glowing, mangga sok ya dimakan tomat gitu. Tapi itu nggak mesti di sayuran aja, maksudnya kayak masak aja ya teh. Bisa dirujak. Kalau di desa saya tuh banyak teh lagi panen tomat misalkan, itu saya suka dimakan itu sama gula merah atau gula putih teh. Atau kalau enggak bikin sambal petis gitu ya teh, rujak, nah bisa dimakan tuh. Jadi nggak mesti cuman sayur doang nih dimakannya, enggak. Jadi bisa dimakan dengan gula ataupun dengan sambal, tapi tentunya nggak pedas-pedas banget sih, nanti ke lambungnya bisa bahaya gitu. Betul. Dan memang ini sering kali kalau orang mau makan tomat tuh, kalau misalnya nggak enak kalau makan tomat langsung gitu kan. Ada yang dibubukin gitu ya. Dibubukin, dicampur gula putih gitu, atau dicampur gula merah gitu kan. Ada juga yang memang yang tadi Teh Wim bilang dirujak gitu. Ada yang memang udah jus aja deh gitu kan, biar lebih gitu enak ya. juga ya teh. Ditambahin susu kental manis biasanya ya, biar enak rasanya. Dan memang ini bisa jadi pilihan untuk sahabat yang nggak suka wortel gitu kan, tapi suka tomat, boleh banget nih. Tuh dicoba rajin makan tomat ya. Iya betul, boleh dicoba. Selain meningkatkan kesehatan mata, juga bisa membuat kulit glowing katanya, seperti tadi yang dibahas. Itu kulit lebih sehat juga, mata sehat, kulit sehat. Siapa yang nggak mau coba ya? Iya. Ada yang mau belum? belum ada yang mau. Belum. Tunggu ya, belum dimulai. Oh iya, belum. Tunggu saatnya. Ya, tunggu saatnya. Nah, ternyata ini membuat kulit glowing ini teh berarti kita bisa supply dari dalam dan juga di luarnya adalah memakai skincare ya. Nah itu dia, karena kalau merawat diri itu kan nggak harus dari luar aja gitu kan, betul. Dari dalam pun bisa gitu. Jadi dirawat secara dari luar dan dari dalam biar hasilnya lebih bagus ya teh. Maksimal. Cantik maksimal katanya. Cantik maksimal. Karena cantik itu, kalau kita mau cantik ya itu pilihan kita ya teh ya. Kita mau merawat atau tidak, maka imbasnya nanti hasil yang kita dapatkan gitu kan. Begitupun mata kita, kalau mata kita dibiarkan begitu saja, kita nggak mau merawatnya, ya hasil pasti ujung-ujungnya mata rada kurang gitu kan, penglihatannya, atau mungkin buram, atau mungkin ada yang berkabut gitu. Berkabut, jangan berkabut ya, karena mata itu kan harus dijaga dengan sebaik-baiknya gitu kan. Segala aktivitas pasti sangat diperlukan lah mata itu, mungkin berapa sekian persen ya teh, bahkan sangat besar gitu. Di dapatnya itu dari mata kan. Menurut teteh nih, sepenting apa nih mata itu dibandingkan dengan indera yang lainnya teh? Menurut aku gini ya, kan indera tuh kita tuh ada mata, pendengaran, penciuman, indera peraba ya, sama indera pengecap. Iya, betul. Yang pertama itu adalah bagiku adalah indera mata, terus pendengaran, penciuman, pengecap, baru peraba. Gitu. Kenapa? Karena pertama mata itu kita digunakan untuk kita itu kalau mungkin memotret, ya bahasanya memotret kali ya, memotret setiap kehidupan atau setiap episode yang kita jalani gitu kan sehari-harinya. Telinga untuk kita mampu melancarkan komunikasi kita gitu, sama dengan indera yang lainnya gitu kan. Kalau mungkin bagi teman-teman yang tunarungu, mereka komunikasi dengan menggunakan gerakan tangan ya. Kalau untuk kita yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih bisa mendengarkan gitu kan, suara indah dari sebuah lagu gitu kan, suara indah Teh Wim lagi ngaji gitu kan, alhamdulillah kita masih bisa menikmati itu sahabat. Dan kalau memang aku yang ketiga itulah indera penciuman, karena ada orang yang Teh
yang nggak bisa mencium sesuatu gitu. Iya. Itu namanya polip. Polip. Oh, yang pilek menahun itu ya Teh? Iya, bukan? polip. Bahkan ketika aku pernah melihat dan bertemu gitu ya sama orang yang aku padahal udah pakai parfum nih, gitu kan wangi. Nah, ternyata orang itu, kamu nggak pakai parfum ya? Hah? Kenapa? Aku nggak cium apa-apa ya. Awalnya normal Teh. Awalnya normal, terus lama kelamaan kok nggak bisa kecium apa-apa gitu ya. Dan ternyata pas diperiksa adalah punya polip gitu di penciumannya. Nah memang ya alhamdulillah untuk kita yang masih bisa mencium nih wangi-wangi masakan gitu ya. Wangi jengkol. Wangi apa gitu kan enak ya. Iya, lebih menarik lagi kalau udah wangi ikan asin gitu kan. Kalau misalnya itu dari penciuman gitu ya sampai bikin perut lapar gitu kan. Tadi aja ada aroma apa di sini ya di kantor ya. Iya betul ini, buat teman-teman gitu ya yang masih bisa mencium wangi-wangian gitu kan. Bersyukur sekali gitu. Dan yang keempat adalah indera pengecap lidah ya Teh. Lidah. Ada asin ya kan, manis seperti aku, pahit gitu ya, seperti asam. Kehidupan ini ya Teh. Masya Allah. Tidak ya, semoga kehidupannya tetap manis. Iya, dan alhamdulillah buat kita yang masih lengkap nih indera-inderanya dijaga baik-baik, dirawat baik-baik gitu. Nah ini sebagai yang tunanetra nih, kan mata memang fungsinya hampir tidak ada ya Teh. Tapi sahabat UMP jangan salah nih teman-teman yang tunanetra. Udah saya mah tunanetra, nggak mau ngapain harus makan makanan yang menyehatkan mata, kan matanya juga udah tunanetra kan gitu ya Teh ya. Iya. Nah ternyata kalau menurut saya nih Teh ya, tidak seperti itu. Karena apa? Karena mata pun meskipun memang kondisinya kita tunanetra, tapi tetap harus dijaga Teh. Misalnya kalau kita sering kayak tadi makan wortel atau misalnya makan tomat gitu kan, matanya bisa lebih sehat. Dan mata pun meskipun tidak kelihatan nih, aku mah tunanetra nggak mau yang makan makanan yang mengandung vitamin A misalkan untuk menyehatkan mata. Nah mata pun tetap harus dijaga, harus dirawat sebaik-baiknya. Karena nih yang saya rasakan ya Teh, ketika mata itu kotor ya, serasa ada kotoran di mata itu tidak nyaman Teh rasanya gitu. Kayak ada apa gitu yang menghalangi di mata. Nah kemudian kalau matanya udah jarang dibersihkan seperti itu, akan berpengaruh ke kepala juga Teh. Jadi kayak sering pusing, migrain, kayak gitu ya. Ya semacam itulah. Kalau misalnya matanya tidak dijaga nanti sering sakit gitu. Nah meskipun memang tunanetra, tetap mata harus dirawat dengan sebaik mungkin. Nah itu dia pesan dari Teh Wiwin ya. Iya. Dan tadi kita udah ngebahas tentang tomat ya Teh ya. Iya. Nah kita beralih ke buah yang kedua nih. Ada lagi? Ada lagi dong. Buah yang kedua ini disebut dengan buah apa ya? Bukan buah musiman Teh. Karena setiap hari itu pasti ada selalu. Apa? Coba. Jeruk? Bukan. Coba apa? Apel? Bukan. Pepaya. Oh pepaya. Iya pepaya. Dan pepaya ini kaya akan vitamin A dan vitamin C Teh. Selain untuk bisa menjaga mata kita gitu ya, ini juga bisa menjaga berat badan kita sebetulnya. Iya. Berat badan kita. Jadi kalau yang mau diet nih gitu kan, boleh makan pepaya gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang susah buang air besar atau apa, itu bisa ya Teh? Iya, dialihkan makanannya itu jangan ke seblak, jangan ke yang lain nih ya. Tapi malah beli buah-buahan yang seperti pepaya ini gitu kan, yang bisa melancarkan pencernaan kita gitu. Kalau lagi susah BAB, di stop dulu ya seblaknya gitu, jangan seseblakan. Jangan seseblakan gitu kan, makan buah-buahan gitu ya. Apalagi pepaya ini kan bisa membantu kesehatan mata kita, juga kesehatan usus dan pencernaan kita. Iya, karena enak banget Teh, meskipun belum makan nih, makan pepaya tuh kayak sejuk gitu kan ke perutnya, adem enak gitu ya Teh. Iya, enak. Dan ini yang buah ketiga nih Teh. Apalagi? Buah ketiga ini buah yang bisa tumbuh hanya di dataran tinggi dan daerah-daerah dingin. Apa ya? Ayo tebak apa? Biasanya apa tuh? Apa ya, kan di saya juga ada tuh daerah dingin.
Dataran biasanya tinggi. Dekat gunung ya? Iya, biasanya di gunung-gunung gitu. Kalau di sini mungkin daerah Bandung tuh ciri khas dari Ciwidey deh. Strawberry. Itu dia. Strawberry teh. Nah, strawberry ini ternyata strawberry yang kita sering makan nih warna merah. Itu bukan buahnya teh. Oh ya? Iya, buahnya itu adalah bintik-bintiknya. Itu buahnya. Nah, yang kita makan itu yang warna merah itu bukan buahnya, tapi itu adalah bunganya. Oh, bunganya. Iya, bunganya. Kan selama ini yang kita tahu tuh strawberry buah-buahan ya teh ya. Ternyata bukan ya sahabat UMV. Buahnya ini masuk ke bunganya ini teh. Bunganya itu yang warna merah. Buah-buahnya yang besar-besar itu ya teh. Buahnya itu yang kecil-kecil tuh, yang kayak biji-biji gitu. Buahnya. Ya, yang kita makan itu adalah bunganya gitu. Bunganya, tapi buahnya juga dimakan kan, soalnya nggak mungkin dicongkel-congkel kan. Iya betul. Iya, nah itu terkadang orang-orang tuh, ada yang suka makan strawberry, ada yang enggak gitu kan. Nah, perlu diketahui sahabat, kalau misalnya kita sering atau rajin mengkonsumsi strawberry ini gitu kan, dalam jangka waktu yang panjang, ini bisa menghindari kita dari penyakit mata katarak. Iya, jadi kalau misalnya kita mau mata sehat dan jauh nih dari penyakit katarak, yuk konsumsi strawberry, tapi mungkin jangan terlalu berlebihan ya. Itu bisa kalau yang berlebihan itu tidak baik gitu. Iya, betul. Sesuai dengan maksimal kebutuhan tubuh kita aja. Iya betul. Katarak itu kan kekeruhan pada mata ya teh. Jadi matanya tuh kotor gitu ya. Betul. Mungkin seperti itu. Tapi nah saya juga sebetulnya tunanetra tuh dari lahir ya teh. Tapi mungkin ini, tapi belum pernah sih dicek ke dokter ya. Kenapa gitu? Mungkin katarak juga teh, karena kan setiap pagi itu mata tuh kayak ada kotorannya. Jadi meskipun cahaya aja tuh nggak kelihatan teh gitu. Tapi setelahnya pakai tetes mata dibersihkan pakai kapas itu langsung kayak terang gitu. Nah mungkin itu juga salah satu penyebabnya bisa dinamakannya katarak ya teh. Betul. Kekeruhan pada mata. Dan ternyata sahabat, kalau misalnya buat yang sahabat nih lagi bermasalah nih ya di warna gigi yang kurang menarik gitu ya, kurang putih atau gimana, itu bisa dengan strawberry juga teh. Oh bisa. Ya, sikat giginya pakai strawberry. Untuk memutihkan gigi ya? Iya, untuk memutihkan gigi, untuk mencerahkan mata juga. Tuh, kurang apa lagi coba ya? Iya. Udah disediakan oleh Allah gitu kan. Iya, berbagai macam buah-buahan yang bermanfaat untuk kita gitu kan. Alhamdulillahnya kita bisa menikmati itu semua gitu. Betul. Banyak-banyak bersyukur. Iya, jadi intinya daripada kita minum obat yang mungkin nanti ada impactnya ya teh, ada efek sampingnya, mendingan jajannya ya udah buah-buahan seperti strawberry dan tomat gitu untuk menyehatkan mata gitu ya teh. Sebelum sakit matanya, yuk kita jaga gitu dengan sebaik-baiknya. Betul sekali. Dan kita beralih ke buah yang keempat. Ada lagi teh? Ada lagi. Apa lagi? Buah yang keempat sama teh, ini bukan buah musiman ya. Dan ini sering banget dimakan oleh anak-anak bayi. Biasanya kalau anak bayi udah MPASI nih, ini disuapin kan anak bayi. Dan itu lembut. Apa tuh teh? Pisang. Betul sekali, pisang. Siapa sih yang gak suka pisang? Mungkin ada ya dari beberapa teman-teman, aku tuh gak suka pisang gitu ya. Mungkin dari rasanya atau mungkin dari teksturnya gitu kan. Ada yang gak suka pisang. Tapi sahabat, perlu diketahui bahwa pisang ini mengandung vitamin A, B1, B2, B6 dan vitamin C. Nah, berbagai vitamin yang terkandung dalam pisang ini bisa membantu metabolisme kita semakin baik lagi, baik mata ataupun organ-organ yang lain gitu. Jadi selain memang fungsinya untuk mata, ada juga fungsi-fungsi yang lainnya seperti untuk metabolisme tubuh kita ya teh. Betul sekali. Dan yang buat yang lagi diet juga nih boleh makan pisang, tapi harus ditentukan dulu bentuk pisangnya harus seperti apa. Karena kalau pisangnya tuh kalau yang semuanya kuning teh, yang semua kuning, yang ada coklat-coklatnya atau mungkin ada yang kebanyakan coklat gitu kan, itu beda-beda teh tingkatan. Dan jadi ada yang boleh dimakan untuk yang diet gitu, ada yang boleh dimakan untuk yang tidak memiliki riwayat penyakit gula gitu kan. Iya, betul. Bahkan kalau misalnya yang udah terlalu matang gitu, itu tidak boleh dimakan oleh orang-orang yang punya riwayat penyakit gula teh. Diabetes ya teh. Iya, diabetes. Jadi harus pilih-pilih dalam
memilih pisang ini gitu kan, karena setiap pisang itu ada takaran gula masing-masing gitu teh. Dan rasanya pun beda-beda teh. Ada yang agak asam-asam gitu ya teh. Ada yang agak asam, ada yang manis banget gitu kan. Bahkan ada yang berbatu juga teh ya, pisang batu ada ya. bijinya gitu. Dan memang ini buat teman-teman juga harus bisa sebisa mungkin sih memilah dan memilih. Nah, memilah dan memilih baiknya seperti apa gitu. Nah, jadi gitu ya sahabat UMV, ada beberapa makanan yang mengandung vitamin A, tidak hanya wortel ternyata ya gitu. Jadi ada pepaya, ada juga stroberi, ada juga tomat dan pisang. Dan ada 2 yang terakhir. Apa lagi teh? 2 yang terakhir adalah jeruk nipis dan mangga. Nah itu mangga sih saya suka teh. Iya, jeruk nipis tuh ya kan paling enak itu kalau jeruk nipis tuh ya dicampurin sama teh aku biasanya. Atau madu. Nah enak banget itu. Kalau misalnya lagi masuk angin nih ya, bikin teh gitu kan, terus dicampurin jeruk nipis gitu, enak banget itu. Daripada minum obat masuk angin. Dan memang coba aja. Kalau misalnya mau melegakan tenggorokan ya teh ya, itu biasanya orang-orang tuh air perasan jeruk nipis itu dicampur dengan madu gitu kan, dan itu alhamdulillah bisa melegakan tenggorokan kita yang lagi sakit atau kering gitu kan. Iya betul. Saya juga pernah teh nyobain. Itu katanya untuk suara juga bagus teh jeruk nipis tuh. Jeruk nipis dengan madu, atau kalau nggak ada madu ya gula merah. Nah itu gula merah. Jeruk nipis. Iya. Sama gula merah. Gimana teh? Kan gini teh. Kalau saya kan punya riwayat sakit lambung ya teh. Jadi kalau misalkan jeruk nipis tok gitu kan takutnya asam ya. Jadi saya pakai gula merah tuh untuk mengurangi sedikit asamnya gitu. Kalau misalkan waktu itu kan nggak ada madu, jadi coba sama gula merah gitu. Oh gitu. Kalau aku sih taunya kalau misalnya lagi batuk nih, orang-orang tua dulu tuh suka kasih misalnya perasan jeruk nipis, terus dikasih kecap, iya, terus agak dipanggang tuh ya, dibakar sedikit tuh ya di atas lilin atau apa sampai dia ada anget gitu ya, ada anget baru diminum gitu. Gitu. Bisa juga obat sih. Batuk katanya. Atau teh campur jeruk juga enak ya. Dan yang tadi Teteh suka ya nih mangga. Mangga juga mengandung vitamin A yang bagus untuk menjaga kesehatan mata kita. Jadi buat teman-teman yang suka mangga, boleh nih makan mangga ya. Iya, ada mangga macam-macam ya teh, mangganya ada mana lagi terus habis terus kurang. Mana lagi gitu kan, karena kita bisa memilih mangga ya, baik itu yang seperti apa, tapi jangan mangga muda juga, itu mau dirujak gitu kan, asam nanti kena lambung gitu. Jadi pilih yang sudah matang dan manis gitu. Oke, mungkin itu aja ya teh. Yang kita bahas hari ini yaitu tentang buah-buahan yang mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata. Terima kasih banyak untuk sahabat UMV yang senantiasa menyaksikan podcast kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga. Aktifkan lonceng notifikasinya. Insya Allah kita bertemu lagi di sesi berikutnya di topik yang berbeda. Saya Wiwin Widaningsi, saya Ayani, dan ada Kang Dias. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA
810 0877 881 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama.